Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih meringankan langkah kita dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, bahkan warga Kampung Sunnah Az-Zikro i'tikaf dari malam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun di antara kita diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan punten mohon maaf jika ada di antara ayah bunda, bapak ibu hadirin sekalian yang pagi ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan. Semoga Allah tunjukkan jalan terbaik dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari-hari kita dijalani untuk istiqomah di atas sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu motivasi kepada kita agar bisa istiqomah di atas sunnahnya. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kebiasaanku, karakter sikap yang aku hadirkan dalam hidup, kata Nabi, faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka nanti dia di surga bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga pesan sekaligus untuk ayah bunda sekalian, saat kita merutinkan, membiasakan diri kita untuk berada di track yang sesuai dengan contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh itu diantara tanda dan ciri kita mencintai baginda Nabi. Dan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi jaminan insya Allah yang akan mengumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini karena Hilman lihat dari wajahnya insya Allah calon ahli surga semua ya. Tapi jangan amin dulu ya, karena saya baru bilang calon ya. Calon tuh banyak yang nggak jadi biasanya. Tapi insya Allah yang hadir di sini, yang penting kita istiqomah, istiqomah. Ustadz, istiqomah itu susah, iya. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin gitu. Ya. Istiqomah itu susah karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas satu pintu, ya, piring dan payung cantik, ya. Susah karena berat. Berat betul karena surga pahalanya. Ini ada ayat yang sering dibacakan ba'da salat di Az-Zikra kan? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia hidup di atas jalannya Allah, from Allah, with Allah, to Allah. Hidup karena Allah, hidup di jalan Allah, hidup tujuannya untuk Allah. Berat, susah, betul. Apalagi kalau sudah benturan dengan urusan dunia. Allahu Akbar, berat. Tapi dia kokoh gitu. Dia sikoh dengan jalannya di atas apa yang dia ucapkan. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tidak ada orientasi dalam hidupnya kecuali from Allah, with Allah, to Allah. Karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa itu istiqamah? Istimrar, terus menerus. Apa itu istiqamah? Berkelanjutan. Apa itu istiqamah? Tidak berhenti. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita di atas istiqamah itu. Maka ada yang nanya ke saya, Ustadz, sampai kapan kita hijrah? Hijrah itu mudah, yang berat istiqamah.
yang lebih berat lagi wafat di atas istiqomah itu. Itu yang lebih berat. Hijrah mudah, yang lebih berat istiqomah, yang lebih berat lagi wafat di atas jalan istiqomah itu. Maka sebenarnya kalau boleh jadi kita kan manusia biasa ya, iman kita kan naik turun ya, betul nggak? Kadang-kadang naik, kebanyakan turun, betul apa enggak? Atau kebanyakan naik ke sedikitnya turun? Tapi kalau dilihat dari wajahnya kayaknya masuk kategori yang pertama itu tuh. Sama yang bicara juga sama nih ya. Kadang-kadang naik, kebanyakan turun. Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Al imanu yazidu bit ta'ah. Iman naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan kemaksiatan. Punten, saya mau tanya yang ada di sini. Kira-kira yang ada di sini lebih banyak maksiatnya atau taatnya? Amal solehnya atau amal salahnya? Baik. Coba di sini ada yang tidak punya dosa? Baik. Kalau ada yang mengacungkan tangan, itu dosanya. Jadi Ustaz, saya nggak punya dosa, itu dosanya. Makanya ada dosa orang yang punya dosa. Ada dosa orang yang punya dosa. Satu, merasa tidak punya dosa. Dosanya orang yang punya dosa. Satu apa? Apa? Merasa tidak punya dosa. Makanya hati-hati ya. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Catat status hari Senin itu tuh. Ya. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Makin kita mendalami ilmu, makin kita ngaji, makin kita ta'lim, maka kita makin merasa begitu bodohnya kita. Makin kita hadir di masjid dengan segala banyak dosa yang pernah kita lakukan, maka makin lembut hati kita bahwa kita ini banyak dosa. Satu, dosanya orang yang punya dosa merasa tidak punya dosa. Dua, dosanya orang yang punya dosa adalah ketika dia bangga dengan dosa. Apa di antara ciri orang yang bangga dengan dosa? Satu, dia mudah mengumbar dosanya. Dan yang kedua, dia sibuk dengan dosa orang lain. Jadi kalau kita mau lihat gitu ya, Hilman kira-kira saya masuk kategori yang bangga dengan dosa apa? Satu, dia bangga menceritakan dosanya, bahkan kemudian dia umbar dosanya. Atau yang kedua, dia sibuk dengan dosa orang lain gitu. Maka kadang-kadang kita itu lebih pintar lihat aib orang ya, dibanding lihat aib dirinya sendiri. Maka ayah bunda sekalian, kalau kita punya kebiasaan untuk melihat diri kita sendiri dengan penuh banyak pandangan dalam hidup kita, maka dia akan punya prinsip dalam hidupnya. Apa prinsipnya? Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Maka kacamatanya, pandangannya, penglihatannya, melihat siapapun dalam hidupnya, dia melihat dengan kacamata kasih sayang. Kacamata apa? Kasih sayang. Kalau dia melihat ada seseorang yang lebih senior usianya, maka dia pandang dengan kasih sayang. Oh, ayahanda, bunda, beliau itu usianya lebih senior dibanding saya. Berarti amal solehnya lebih duluan dia dibanding saya. Lihat yang lebih senior, berarti yang lebih duluan beramal soleh kita atau dia? Dia. Begitupun sebaliknya, saat kita menatap yang lebih junior, menatap yang lebih muda, maka kita menatap dengan kasih sayang. Bagaimana cara melihatnya? Usia dia lebih junior, lebih muda dibanding saya, berarti yang lebih dulu berbuat dosa saya dibanding dia yang lebih junior dibanding saya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci kemaksiatannya, tapi jangan benci orangnya. Saya ulangi, kalau ada yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau dalam pandangan kita
tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada selalu doa yang kita panjatkan untuk dirinya. Maka dosanya orang yang punya dosa bangga dengan dosa dan pintar melihat dosa orang lain. Yang ketiga, dosanya orang yang punya dosa saat dia tidak mau berubah atau bertaubat dari dosanya. Dia tahu salah, dia tahu banyak dosa, tapi dia nggak mau bertobat dari dosanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Maka catat kalimat ini ya, catat kalimat ini. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Catat status hari Selasa itu. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka ayah bunda sekalian, kalau misalnya ada di antara kita pagi ini ada yang pernah punya masa lalu, ada yang pernah tenggelam dalam kesalahan di masa lalu, ayo segera kembali kepada Allah. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Kita boleh dulunya seseorang atau yang pernah jadi tenggelam dalam kesalahan, tapi selama kita masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, berarti masih ada harapan kebaikan dan perbaikan yang Allah titipkan kepada kita. Dan yang keempat, dosanya orang yang punya dosa adalah saat dia putus asa dengan ampunan Allah. Saat dia putus asa dengan ampunan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Az-Zumar 53. Duhai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Apa syaratnya? Jangan putus asa dan segera kembali kepada Allah. Maka kembali kepada ayat yang tadi kita bacakan, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah aja. Ya. Apa biasanya yang membuat kita tidak istiqomah? Apa? Hah? Godaan. Nah, terus ada yang nanya, Ahilman gimana caranya biar istiqomah? Satu, pastikan tujuan kita apa. Kita ini menjalankan ibadah untuk apa? Kalau tujuannya mendapatkan penilaian makhluk, siap-siap kecewa itu pasti. Tujuannya apa? Lillah, fillah, billah. Untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Hidup bukan untuk hidup ya, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Orang yang terus berazam dalam istiqomahnya karena dia tahu tujuannya bukan di sini gitu. Ada tujuan yang lebih besar, beyond daripada urusan dunia kita. Apa? Akhirat kita. Maka yang akan menguatkan keistiqomahan seseorang adalah dia ingin happy ending dalam hidupnya. Dia ingin kembali kepada Allah di atas jalan istiqomah itu. Makanya ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, belajarlah untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Berharap itu boleh, tapi berharapnya kepada siapa? Berharap itu harus kepada Allah, itu ikhlas namanya.
menyandarkan setiap urusan kepada Allah. Kalau berharap kepada makhluk, itu bukan ikhlas namanya. Apa di antara motifnya? Pujian dan cacian. Coba saya mau tanya nih kepada jamaah hadirin sekalian, mana yang lebih penting untuk kita, pujian atau cacian? Halo, masih ada manusia ini? Masih ya. Coba ayah bunda hadirin, yang lebih penting bagi kita, pujian atau cacian? Tolong jawab yang kencang, pujian atau cacian? Ya. Cacian? Siap dibully tiap hari? Terus apa yang lebih penting? Mau tahu jawabannya? Nah, pujian dan cacian bagi orang beriman mah sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena keduanya hanyalah penilaian manusia saja. Itu aja. Tidak silau ketika dipuji, tidak galau ketika dicaci. Karena dua-duanya hanyalah penilaian manusia saja. Seluruh makhluk memuji kita, belum tentu lantas jadi kita membuat mulia di hadapan Allah, belum tentu. Semua makhluk menghina kita, belum tentu menjadikan kita hina di hadapan Allah. Jadi gimana Ahilman? Pujian dan cacian makhluk mah dua-duanya sama saja. Hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Halo, betul tidak? Nyamuk mati gara-gara apa? Tepuk tangan. Jadi kalau dipuji, disanjung, orang nggak tahu aja apa yang Allah tutupi dari keburukan kita. Dicaci, diomongin netizen se-Indonesia. Dipikir-pikir liur pasti, galau, terus kumaha, balik ke Allah. Jadi pada akhirnya apa yang dia sibukkan? Penilaian Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah di situ. Kenapa? Karena yang dia kejar adalah penilaian Allah. Maka apa yang kemudian Allah janjikan kepada mereka? Kalau ada di antara mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dia siqah di jalan Allah, kemudian dia istiqamah, dia istimrar, dia terus menerus di jalan Allah, maka apa yang Allah kabarkan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan ada malaikat yang Allah turunkan membersamai mereka. Seraya malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu, hei hambaku yang istiqomah, hei hambaku yang beriman, hei hambaku yang tetap di jalan Allah, Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Makanya punten mohon maaf ya, orang istiqomah tuh nggak galau, orang istiqomah tuh nggak gelisah. Apalagi upload status galau di sosial media, nggak ada. Di sosmednya itu semuanya vibes-nya positif gitu. Tidak ada yang dia sampaikan kecuali kebaikan, 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 kebaikan. Hatta dia lagi sedih pun yang dia tebarkan adalah kebahagiaan. Catat status yang ketiga ini. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaanmu itu. Catat. Hari Kamis statusnya itu. Jadi gimana? Ya sudah. Jangan sibuk menceritakan wah dikit-dikit. Apa? Terus gimana Ustaz? Allah takhaf wa la tahzanu. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, perhatikan kalimat ini bagus sekali. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'launa, kata Allah, kalian itu orang-orang atau makhluk yang aku tinggikan derajatnya, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Orang beriman karena dia punya benteng iman di hatinya. Apapun yang terjadi, maka dia akan menyikapinya dengan sesuatu yang dia selalu melihat bagaimana Allah baik kepada dirinya.
saat dia mendapatkan kebahagiaan, maka tidak membuat dia sombong. Kenapa? Karena dia tahu ini semua datang dari siapa? Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Saat dia punten mohon maaf ya, mendapatkan kesedihan, mendapatkan kesulitan, maka dia nggak akan putus asa. Kenapa? Karena dia yakin ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Saya ulangi, pentingnya melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Agar apa? Agar saat kita sukses tidak membuat kita sombong. Agar saat kita terjatuh tidak membuat kita putus asa. Kenapa? Karena dia menatapnya dengan pandangan bagaimana kebaikan Allah kepada dirinya. Coba saya mau tanya, tolong jawab yang kencang. Hadirin sekalian, ada nggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tolong jawab, ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Demi Allah saya sampaikan, kalau kita mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan kepada kita itu sempurna dan luar biasa. Karena tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang bukan pemberian Allah, yang kurang kita saja. Siapa yang kurang? Siapa yang kurang? Kita. Jangan kita lah, saya aja. Siapa yang kurang? Siapa yang kurang? Saya. Ahilman, saya kurang apa? Punten, saya ini banyak kurangnya. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Ulangi biar nempel ini ilmunya. Dikasih nikmat kurang apa? Jawab, dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang apa? Sabar. Ketika beramal kurang apa? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang apa? Sabar. Ketika beramal kurang apa? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Di sini ada yang kurang ajar. Yang mana orangnya? Saya. Jadi nggak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanyalah kita saja. Allahu Akbar. Punten ya. Misal ada di antara warga Mukimin Azikro misalnya ya, di rumah tangga ada suami yang diuji oleh istrinya, istri yang diuji oleh suaminya, gitu ya. Maka apa yang akan dia rasakan? Kalau dia menatapnya dengan kacamata iman, maka siapapun yang ada di rumah tangganya, bagaimanapun keadaannya, menjadi ladang surga bagi dirinya. Para istri pengen punya suami yang soleh, betul nggak? Betul nggak? Betul. Wajar. Seorang istri pengen punya suami yang soleh, wajar. Betul. Tapi punya suami yang soleh itu godaannya besar atau kecil? Besar. Misalnya punten ya, mohon maaf, ada seorang suaminya yang tiap hari puasa sunnah terus, atau mungkin selang sehari lah puasa Daud. Dan suami kita teh kalau sahur harus pakai sambal sahurnya. Kebayang gak harus bangun tiap Janari ngarenos sambal buat suami kita yang suka puasa Daud? Berat atau henteu? Berat, emangnya siap? Tak itu mikirkan. Ustadz enak ya punya suami ganteng. Punya suami kayak begini wajahnya. Saya nggak bilang saya ganteng, enggak ya gitu. Cuman contoh aja ini Maya. Punya suami yang wajahnya ganteng, berat. Dan karena wajah begini banyak yang mau kira-kira ya. Walaupun nenek-nenek yang mau gitu ya. Berat godaannya. Jadi gimana? Udah terima apa yang Allah berikan di rumah tangga kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah anugerahkan sesuai dengan apa yang kita mau, jadi sesuatu yang memotivasi kita. Tapi punten mohon maaf,
kalau ada di antara para istri yang diuji dengan suami yang kurang soleh, maka boleh jadi suami yang kurang soleh itu ladang pahala sabar yang mendekatkan surga dengan kita. Kalau ada di antara istri yang bisa masuk surga karena suaminya soleh, mah biasa tuh. Biasa nggak? Suaminya soleh, nuntun istrinya jadi solehah, masuk surga. Biasa apa enggak? Biasa. Tapi kalau ada seorang istri yang walaupun punten mohon maaf, dia diuji dengan suami yang kurang soleh, tapi dia bersabar dengan keberadaan itu, maka boleh jadi dia mendapatkan surga karena sabar membersamai suaminya yang kurang soleh itu. Siapa contohnya? Asia binti Mazahim. Asia itu punya suami siapa? Fir'aun. Kira-kira ibu-ibu yang di sini ada suaminya kayak Fir'aun? Ada atau tidak? Yang kesel dikit bunuh orang, ada nggak? Fir'aun mah kesel dikit bunuh orang. Apakah suami kita kesel dikit bunuh orang? Enggak kan? Jadi ujian kita dari suami itu nggak ada apa-apanya, ayah bunda. Ini terutama bunda-bunda yang di belakang. Jadi gimana? Sabar. Karena boleh jadi suami yang nguji kita itu adalah pahala sabar yang Allah siapkan untuk kita. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Sama juga ayah. Halo, ini ayahanda nih. Coba para ayah mau nggak punya istri yang cantik? Tolong jawab, mau atau tidak? Ngacan tuh orang teh. Istri cantik teh punten, skincare-na mahal. Jadi kumaha geus tarimakeun nu aya we ayeuna. Kan yang sekarang mah insya Allah skincare nggak ada bisa pakai aci meureunnan, ditempelkeun. Terimakan. Nah, Ahilman gimana caranya bisa nerima gitu? Lihatlah dengan pandangan iman, pandangan kasih sayang. Ada kebaikan yang Allah titipkan kepada rumah tangga kita. Nih teman-teman milenial nih, ada yang belum nikah di sini? Mana orang yang belum nikah ini? Ini teman-teman mahasiswa nih. Nih punten nih. Misal ada teman-teman saya nih yang milenial nih yang masih muda. Dia pernah dekat dengan seseorang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian orang yang kita cintai ninggalin kita. Sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di dia. Jeung di dia dompet tabeak mereunannya. Neraktir orang yang kita sukai kemudian dia pergi meninggalkan kita. Punten. Kalau teman-teman fokusnya ke orang itu, maka kita akan galau dibuatnya. Kenapa ya dia ninggalin saya? Padahal saya teh kurang apa? Kurang ganteng. Tinggalkan jadi orang teh. Sibuk galau dengan keadaan itu. Tapi kalau kacamata iman yang kita hadirkan, maka apa pikiran kita? Oke, dia pergi meninggalkanku karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan yang terbaik untukku. Keren. Yang bisnis, yang usaha di tengah pandemi drop, betul? Yang kerja dirumahkan, di PHK. Kalau kita mikir kerjaan, nah kita yang di PHK. Kenapa kita yang diberhentikan? Padahal saya teh kurang loyal apa? Kurang setia apa sama perusahaan? Kenapa saya yang kebagian harus dirumahkan? Liar kalau mikirin kerjaan kita. Tapi kalau kita mikirnya Allah, boleh jadi Allah berikan takdir kepada saya harus dirumahkan karena ini adalah awal sebagai petunjuk dari Allah kalau saya harus mulai bisnis. Harus mulai usaha, harus mulai jualan kecil-kecilan. Selama ini nggak pernah kebayang bisnis, kenapa? Sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan profesi kita. Sekarang kita berhenti bekerja. Jadi gimana? Bisnis. Pelan-pelan dia jualan apa saja yang dekat dengan dirinya. Jualan propolis, jualan madu, jualan punten mohon maaf barang-barang apa? Makanan-makanan ringan, makanan kecil. Dulu mah nggak pernah kebayang. Betul nggak? Pandemi. Makanya mohon maaf ya, catat baik-baik ini kalimat ini. Kadang Allah itu kalau sedang mencintai hambanya, maka akan Allah ambil sesuatu yang dia cintai di dalam dirinya itu, yang membuat dia selama ini terikat dan terpikat dengan apa yang dia cintai, yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kalimat ini. Jadi kadang Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan ambil tuh
apa yang hamba cintai selain Allah itu. Allah ambil. Kenapa? Agar orang itu kemudian kembali fokus mencintai Allah, kembali fokus tujuannya untuk Allah. Maka seringkali saya sampaikan ya, az-zikra dulu ada murabbi, ada gurunda tercinta Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Allahu Akbar, Allah mengambil usia beliau di usia yang boleh jadi dalam pandangan kita masih muda. Kita berharap jangan dulu ya Allah, nanti dulu ya Allah, az-zikra belum siap ya Allah, az-zikra masih begini ya Allah. Tapi kemudian Allah ambil. Agar apa? Boleh jadi ini adalah ujian yang sebenarnya bagi kita semua. Kira-kira kita masih istiqomah di jalannya atau tidak? Kira-kira kita masih berada di sini karena siapa? Boleh jadi selama ini kita berkhidmat, kita mengabdi, kita berada di sini bukan karena Allah, tapi karena Murabbina tercinta. Kemudian Allah fokuskan kembali apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi titik kebaikan kita. Maka ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mencintai az-zikra, maka buktikan cinta kita pada saat sekarang ini gitu loh. Pada saat sekarang ini. Karena disitulah kita akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita cermati dari hikmah di balik musibah yang kita dapatkan itu. Allah takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah itu insya Allah tidak akan khawatir, tidak akan sedih. Sampai pada akhirnya apa? Wa abshiru, kata Allah, dan aku akan berikan kabar gembira kepada mereka yang istiqomah apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah sediakan, yang Allah janjikan untuk yang istiqomah. Allahu Akbar. Maka ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, teruslah berjalan di atas jalan kebaikan ini. Teruslah bersama. Kenapa baru datang minumnya ini teh ya? Mungkin dari tadi ini, masya Allah ya. Terima kasih Ustadz Denis, ini minumannya, masya Allah. Jadi teruslah berjalan bersama dalam kebaikan. Kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan ini sama kita. Alhamdulillah sudah kurang lebih mungkin 1 bulan lebih lah saya berada di sini. Tapi punten, mohon izin karena kadang berangkat sebelum subuh, pulang kemudian setelah isya karena harus syuting kan di studio gitu. Tapi alhamdulillah izin Allah pagi ini bisa ketemu dengan ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian. Janji kita bersama ya. Kita berteman di dunia, kita bersahabat di dunia, kita bertetangga di dunia. Insya Allah kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita. Maka syukurilah kita punya komplek dan kita tinggal di komplek perumahan yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Jaga adab kita bertetangga. Jangan menyakiti orang lain. Jaga lisan, jaga pikiran kita. Di grup WhatsApp jaga adab-adab yang bisa kita hadirkan di situ. Jangan sampai jari-jari kita, karena kita mengetik sesuatu yang boleh jadi menyinggung orang lain, jadi memberatkan hisab kita nanti di akhirat. Ada golongan yang Nabi sebutkan sebagai muflis. Pernah dengar kalimat ini ya? Golongan apa? Muflis. Ahilman, apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Satu kali Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ma ra'aital muflis? Apakah engkau tahu apakah itu muflis? Apakah orang yang bangkrut itu? Atau siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi, lah bukan. Orang yang bangkrut, kata Nabi, adalah orang yang ketika hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala sedekahnya, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala baca Qur'annya, tapi di belakang dia ada orang yang menghadap kepada Allah melaporkan apa yang pernah dia rasakan selama dia hidup dengan dirinya. Ada orang yang menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, orang itu sholat, ya sholat. Kemudian orang itu mendapatkan pahala sholat, iya, ya Allah.
berikan pahala sholatnya kepada dia, tapi tolong ya Allah, pindahkan pahala sholatnya kepadaku. Kenapa? Karena saat aku bertetangga dengan dirinya, aku pernah sakit hati karena ucapannya. Ya Allah, dia puasa, berikan pahala puasa kepada dia, tapi pindahkan kepada saya. Kenapa? Karena dia pernah zolim kepada saya ya Allah. Saya pernah bermuamalah dengan dia, saya pernah berbisnis dengan dia, saya pernah berinteraksi dengan dia, tapi dia pernah menyinggung perasaan saya, dia pernah menzolimi saya, dia pernah mengambil hak saya. Maka ya Allah, tolong pindahkan pahala dia kepada saya untuk mengganti sakit hati yang pernah saya rasakan ketika itu. Kalau habis pahalanya gimana Ustaz? Kalau habis pahalanya, maka dosa orang yang dizolimi itu dipindahkan kepada dia. Maka teruslah berjalan di jalan kebaikan. Jangan sibuk dengan aib orang lain, jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Ingat, azam kita bersama, bertetangga di dunia, kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah ciri teman yang baik itu? Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan setidaknya ada 3 ciri teman yang baik. Kalau bahasa kita di Mukimin mungkin ciri tetangga yang baik. 1, teman yang baik itu adalah dia yang saat bersamanya membuat kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menatap wajahnya, bersama dengan dirinya, berkumpul dengannya, membuat kita bisa makin dekat dengan Allah. Maka tolong pastikan ya, kalau kebersamaan kita di Mukimin Az-Zikro ini tidak membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, coba dievaluasi. Apa yang salah? Apa yang salah? Karena harusnya saat kita diberikan kesempatan ada di sini dan membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, maka kita mendapatkan ciri tetangga yang baik di situ, teman yang baik di situ. Yang kedua, ciri teman yang baik itu adalah dia yang senantiasa mengingatkanmu dalam kebaikan. Teman yang baik itu cerewet, iya, tapi dia cerewet dalam kebaikan. Ingat, teman yang baik adalah teman yang siap membenarkanmu, bukan yang membenar-benarkan perbuatanmu. Beda loh ya, membenarkan dengan membenar-benarkan, beda. Kalau membenarkan, dia salah, dia benerin. Tapi kalau membenar-benarkan, dia salah, dia biarin. Kalau membenarkan dia salah, dia benerin. Kalau membenar-benarkan dia salah, dia biarin. Makanya sok ajak sahabat kita, ajak tetangga kita. Tapi ingat, harus punya adab dalam menyampaikan kebaikan itu. Gimana caranya? Kalau nasihatin orang, jangan depan umum. Bukanlah disebut nasihat jika kita menasehati orang lain di depan umum. Kenapa? Berarti engkau sedang merendahkannya, sedang menghinanya. Kalau berkaitan dengan orangnya, langsung panggil orangnya, ajak bicara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik. Dan kalau dia mendebat kita, maka debatlah dengan cara yang terbaik. Ayo, ajak. Makanya Masya Allah ya, saya senang benar di kampung sunnah kita. Setiap saat, setiap waktu ada tahrim, ada tilawatil Quran yang didengarkan. Masya Allah, 10 menit sebelum sholat ada panggilan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda Mukimin Az-Zikro yang dirahmati Allah, waktu sholat akan Allah mengundang kita. Wah, Masya Allah, itu suara siapa itu ya? Bagus sekali. Apa mau diganti suaranya? Masya Allah. Nanti kita bikin audisinya ya kayak untuk suara selanjutnya. Masya Allah. Ya Allah, diajak coba. Oh itu nih Ustadz Rizky, itu anak tahu itu suara antum. Masya Allah ya. Ustadz Rizky antum, Masya Allah, pahalanya luar biasa itu. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz gimana kalau setiap saat aja kita habis Ustadz Rizky gantian sama yang lain bikin. Kalau mau seluruh suara kampung sunnah Az-Zikro ada di situ. Senin suaranya Pak RW, Selasa suaranya Pak RT.
Rabu siapa? Masya Allah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu saat orang berbuat baik apa yang kita ajak itu. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Muazin, azan, manggil, Masya Allah. Dulu waktu kita sebelum hijrah dari sini, waktu itu dulu saya dulu sering buat jadwal kultum mukimin azikro. Seluruhnya saya jadwal. Abideni, siapa dulu? Pak Kasni, Bang Faisal, Bada Asar di sini. Apa perlu kita kembangkan lagi? Kultum mukimin azikro, mau kira-kira? Kalau para santri ceramah biasa, biasa nggak? Biasa. Tapi ini para ayah pensiunan yang sibuk dengan urusan dunia tiba-tiba kultum. Wah, keren. Perlu kita jadwalkan kembali. Kapan kita mulai? Tahun depan atau bulan depan? Semua jadi nyiapin ayat, nyiapin hadis. Ada yang konsultasi, draftnya dikirim ke saya. Ustadz aman gak draft saya? Kita periksa. Allahu Akbar. Ayo. Ajak dalam kebaikan. Ustadz, gimana kalau kita udah ngajak orang, tapi orang masih gak mau dengan ajakan kita? Bukan urusan kita. Catat ya, kita itu tidak dituntut untuk merubah orang lain. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan dan mengajak kebaikan kepada orang lain. Halo? Kita ini tidak dituntut untuk apa? Merubah orang lain. Nggak bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali dia yang mau merubah keadaannya sendiri. Tugas kita apa Ahilman? Ngajak, nyampein, udah babnya itu. Tapi ngajaknya kudu benar, dakwahnya kudu pas. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mencintai, bukan mencaci maki. Dakwah itu menginspirasi, bukan mengintimidasi. Dakwah itu merekatkan, bukan meretakkan. Dakwah itu menuntun, bukan menuntut. Dakwah itu saling, bukan saing. Jangan minta diulangi lagi, saya nggak tahu tadi kalimatnya. Jadi gimana Ustaz? Ya fokus, ngajak, rangkul orang, gitu. Insya Allah. Ya alhamdulillah ya, izin Allah ya. Kita bergerak pelan-pelan di Bogor. Kita ada komunitas temannya teman hijrah. Dulu yang hadir 7 orang, 9 orang, 15 orang, 30 orang. Izin Allah hari ini kalau Sabtu sore di Masjid Alumni IPB, sebelum pandemi bisa 1.500 orang, 2.000 orang. Pelan-pelan kita recovery lagi, sama. Tidak penting banyaknya orang yang datang, tidak penting berapa banyak orang yang kemudian rame gitu. Kalau mau rame makan gampang ya, tinggal undang aja siapa jadi rame gitu. Tapi yang paling penting apa? Istiqomah. Maka ayah bunda saya tuh Masya Allah bersyukur banget di masjid ini ada halakoh tiap subuh ya, Masya Allah. Itu kalau kita pelajari setiap hari itu, pintar kita itu. Coba apa yang kurang di masjid kita? Mau kajian apa? Tafsir ada, hadis ada, apa lagi? Fikih ada, sirah ada. Yang belum apa kira-kira? Mau kajian apa? Perlu nggak saya tiap minggu ngisi di sini kira-kira? Oh itu yang kurang Ustaz katanya. Ustaz Hilman belum ngisi di sini setiap pekan katanya. Perlu apa enggak? Siap? Enggak bosen? Enggak capek? Yang capek siapa? Insya Allah, ayo kita pelan-pelan. Dari awal ya, saya selalu berharap bahwa kebersamaan kita terus. Nah, ngingetin dalam kebaikan ini penting sekali. Makanya ayah bunda ya, kalau dapat nasihat dari orang, terima nasihat itu. Tanda sayang sama kita. Makanya kata para ulama gini, kalau hatimu masih mau mendapatkan nasihat, maka kamu berpotensi menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Kalau kita masih mau dapat nasihat, kalau kita masih mau mendengarkan nasihat, maka kita berpotensi menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, kalau kita udah nggak mau dinasehatin, kalau kita udah nolak dengan nasihat orang,
maka tanyakan hati kita. Berarti ada yang keras dengan hati kita. Jadi kalau selama ini ayahanda bunda mukimin azikro kita masih mau dari mana sehat, mau bisa nerima itu insya Allah, berarti ada kebaikan yang masih Allah titipkan kepada kita. Dan yang terakhir, ciri teman yang baik adalah dia yang senantiasa ada bersama dengan kita, suka maupun duka. Saat suka ada dengan kita, saat duka ada dengan kita. Maka catatan saya begini, kita jangan sampai ya sholat berjamaah bersama, tapi kita nggak bersama di perumahan kita. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang sakit, harus kita yang lebih tahu duluan tetangganya. Kalau ada orang yang susah, harus kita yang bantu duluan tetangganya. Saya khawatir begini, punten mohon maaf ya. Kita sholatnya bareng, masjidnya bareng, safnya bareng, tapi kita nggak bareng dalam kebersamaan dengan kehidupan yang dia rasakan. Masjid itu harus jadi solusi untuk persoalan masyarakatnya. Kita ini saat menunaikan apapun dalam hidup kita ini harus berdampak pada aspek kehidupan kita. Maka perhatikan ya, kenapa bacaan di akhir sholat kalimatnya assalamualaikum, assalamualaikum, betul? Kenapa? Karena Allah inginkan kepada kita, ba'da kamu sholat, kamu menebar keselamatan kepada sesama kamu gitu. Maka jangan sampai punten mohon maaf, kita berjamaah tapi gibahin orang jalan terus. Halo? Kita berjamaah tapi kita ngelihat tetangga kita, saudara kita yang susah kita nggak tahu. Jadi gimana? Tatap mereka. Makanya saya sangat senang dengan program Baitul Mal itu ya, Baitul Mal Kampung Sunnah Az-Zikro itu, KS Az-Zikro itu. Ayo kita kembangkan. Agar kemudian punten mohon maaf, kita nggak tahu ya, boleh jadi ada di antara tetangga kita yang anaknya sekolah nggak bisa bayar SPP. Nauzubillah, kemudian dia pinjam ke tempat yang ada ribanya di situ. Padahal kita mampu untuk bantu dirinya, tapi kita diam nggak bantu dirinya. Kemudian dia terjelembab pada bab itu. Maka boleh jadi kita mendapatkan bagian itu juga tuh. Karena kita tidak memperhatikan teman-teman kita, sahabat kita. Boleh jadi ada yang sedang sakit hari ini tapi dia nggak punya uang untuk berobat. Boleh jadi ada orang yang tidak punya pekerjaan sampai dia nggak makan. Padahal kita bisa makan setiap hari, setiap saat. Tapi karena kita nggak tahu. Maka teman yang baik itu teman yang senantiasa suka dan duka dia ada bersama dengan kita. Maka ayah bunda ini janji kita bersama ya. Kalau kita susah, kemudian kita tahu ada pengurusnya di sini, ada sampaikan ya Rob. Ayo kita jadi bangun kekeluargaan itu, agar ada kepekaan di antara kita gitu. Dan itu yang masya Allah saya dapatkan selama di Mukimin Az-Zikro ini. Coba bayangkan setiap malam ya, kalau ada yang wafat di antara saudara kita, sahabat kita, ayahanda kita, siapapun kita di antara kita, bikin tahlilan di sini, bikin doa bersama di sini, masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ada kegiatan tahfidz bersama, silaturahim bersama, ngaji bersama. Allahu Akbar. Ini mahal, ini anugerah yang mahal. Maka jaga baik-baik, pegang erat-erat. Karena boleh jadi besok lusa kita nggak mendapatkan kesempatan yang sama lagi. Teman yang baik itu suka dan duka dia ada, dekat maupun jauh. Saat dekat membantu kita, saat jauh mendoakan kita. Maka teman yang baik itu jauh di mata, dekat di doa. Itulah ikatan cinta itu tuh. Jauh di mata, dekat di doa. Saat dekat kita bantu, saat jauh kita doakan. Insya Allah cari teman yang baik seperti itu, cari sahabat yang baik seperti itu. Kalau sudah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kalau sudah kita kembali kepada Allah, kita nggak punya kesempatan yang sama itu. Maka hadirin sekalian, terakhir saya berharap mudah-mudahan sekaligus berdoa kepada Allah, semoga kita semua kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara ayah bunda yang nanti ditakdirkan masuk surga dan tidak menemukan wajah-wajah kita di sini, maka tolong sampaikan kepada Allah, saya punya sahabat, saya punya tetangga, saya punya teman yang satu perumahan yang sama, sholat di masjid yang sama, pernah taklim bersama, pernah ngingetin saya bersama. Maka ya Allah, mana sahabat saya, teman saya yang dulu bersama di Az-Zikro itu ya Allah, di Mukimin Az-Zikro itu ya Allah, saya pengen ya Allah kumpul lagi bersama dia di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka sahabat itu nanti akan dipanggil oleh Allah kemudian berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala.
pegang erat-erat, jaga baik-baik. Bersama di dunia, berkumpul di surga. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang punya aib, tutup aibnya. Kalau ada orang yang punya kekurangan, tutup kekurangannya. Kalau ada orang yang susah, bantu kehidupannya. Karena kita nggak pernah tahu. Boleh jadi waktu kita tidur, tapi di saat itu ada doa-doa orang miskin yang pernah kita bantu yang sampai kepada Allah. Ada orang susah yang berdoa yang sampai kepada Allah mendoakan kita. Ada orang yang kita damaikan, kemudian kita doakan, kemudian kita bantu dia mendoakan kita, maka doanya sampai kepada kita bahkan kita sedang tertidur. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah juga akan balas keburukan itu. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah istiqomahkan kita semua dalam kebaikan. Terakhir, angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih atas semua kasih sayang yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas rahmat karunia yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, kami semua yang hadir pagi ini, kami berharap cinta-Mu ya Allah. Kami berharap kasih sayang-Mu ya Allah. Cintai kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Rahmati kami semua dengan ridha-Mu ya Rabb. Ridhoi pertemuan kami malam hingga pagi ini di atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang kami bisa manfaatkan dan kami amalkan ya Rabbal Alamin, sehingga membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu seringnya maksiat kami. Engkau tahu banyaknya kesalahan dan kehilafan kami. Maka ya Allah, ya Rabb, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang banyak dosa Engkau ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Yang banyak maksiat Engkau hapuskan maksiatnya ya Allah. Yang punya salah Engkau tutupi kesalahannya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, maafkan mata kami yang sering melihat sesuatu yang haram. Mata kami sering melihat yang haram, melihat sesuatu yang tidak Engkau sukai ya Rabb. Ya Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, sering merendahkan, menghina orang lain, fitnah, sumpah serapah, ghibah. Kami berjamaah di saf yang sama, kami berjamaah di masjid yang sama. Tanpa kita sadari di belakang ini kami membicarakan tetangga kami, membicarakan teman kami, membicarakan warga kami ya Rabb. Ghibah itu dosanya sama seperti memakan bangkai saudaranya Allah. Ya Allah, ampuni lisan kami, ampuni tangan kami yang pernah menyentuh yang haram, pernah menzalimi orang lain, mungkin pernah menipu orang lain, mungkin pernah mengambil hak orang lain. Ya Allah, ampuni perut kami. Jika dalam perut kami pernah masuk makan minum yang haram, mungkin di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras ya Rabb, ampuni. Mungkin di antara kami ada yang masih makan harta riba, ampuni ya Allah.
Berikan kesempatan bertaubat sebelum wafat. Ampuni kemaluan kami, na'udzubillah, jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni kaki kami jika di antara kami ada yang pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana ya Rabb, ighfir lana ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Berkahi sisa hidupnya ya Allah. Namun seandainya ada di antara kami orang tuanya sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Tempatkan orang tua kami di tempat terbaik-Mu ya Rabbal Alamin. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Muliakan guru-guru kami ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kami semua warga Mukimin Az-Zikra ya Allah, kami semua yang hadir ya Allah, kami mohon kepadamu, Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala maridun illa syafaita, wala dainan illa qadaita, wala aiban illa satarta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hati kami ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluar terbaik dari masalah kami ya Allah. Kami yang sedang sulit, Engkau mudahkan hidup kami ya Allah. Kami yang sedang sempit, Engkau lapangkan urusan kami ya Allah. Di antara kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakit kami ya Allah. Di antara kami yang terlilit dengan kesulitan, dengan hutang ya Rabb, berikan kemampuan kami untuk menyelesaikannya ya Rabb. Yang punya hajat, Engkau kabulkan hajatnya. Yang punya cita-cita harapan, Engkau segerakan harapannya ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami semua warga Kampung Sunnah Az-Zikra, sebagaimana Engkau temankan kami, sahabatkan kami, tetanggakan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaika ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan ridho atas semua ketentuan-Mu. Berikan kepada kami kemampuan sabar atas semua ujian dari-Mu. Dan berikan kepada kami kemampuan syukur atas semua nikmat dari-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah jika kami belum bisa menjadi hamba yang baik, jika kami belum bisa menjadi sosok pribadi yang baik. Maafkan kami warga Kampung Sunnah Az-Zikra jika kami belum bisa menjadi tetangga yang baik ya Allah. Dan berikan kesempatan kepada kami sebelum kami wafat ya Rabbal Alamin. Dan jika seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.